Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memenuhi tugas pengantar akuntansi mengenai jurnal koreksi dengan dosen pengampu Ibu Elmi Rahma Aalin, SE, MSI. Sebelum memasuki pembahasan soal, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Devina Dwirianti, absen 7, Eka Setianingrem, absen 8, Ismaul Farida, absen 13, Nova Dwi Wulandari, absen 17, dan saya sendiri, Ufi Rizka Karolina, absen 25. Di sini kami akan membahas soal halaman 222 S46A dari buku pengantar akuntansi 1 karangan Weigan Kimel Kieso. Sarayu CA digaji oleh Infocable untuk menyusun laporan keuangan untuk April 2014. Seluruh saldo buku besar pada Infocable dan menemukan hal-hal berikut. Neraca saldo Infocable untuk 30 April 2014 dapat kita lihat di slide berikut ini. Nah, dari neraca saldo tersebut, Sarayu memeriksa catatan yang ada dan menemukan beberapa kesalahan berikut ini. 1. Kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha oleh pelanggan telah dicatat sebesar 950 pound sterling, seharusnya 590 pound sterling. 2. Pembayaran sebesar 75 pound sterling untuk beban iklan telah dijurnal dengan mendebit biaya lain-lain 75 pound sterling dan mengkredit kas 75 pound sterling. 3. Pembayaran gaji yang pertama untuk bulan ini sebesar 1.850 pound sterling, termasuk yang berasal dari utang gaji pada 31 Maret sebesar 700 pound sterling. Pembayaran tersebut telah dicatat dengan debit utang gaji dan upah 1.850 pound sterling dan kredit kas 1.850 pound sterling. Tidak ada ayat jurnal balik yang dibuat pada 1 April. 4. Pembelian sebuah mesin pencetak secara kredit seharga 310 pound sterling dicatat dengan debit peralatan 125 pound sterling dan kredit kas 152 pound sterling. Dari kesalahan tersebut diperoleh instruksi, yaitu A. Buatlah analisis dari setiap kesalahan dengan memperlihatkan 1. Ayat jurnal yang salah, 2. Ayat jurnal yang benar, dan B. Susunlah neraca saldo yang benar. Kesalahan pertama, kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha oleh pelanggan telah dicatat sebesar 950 pound sterling, seharusnya 590 pound sterling. Di sini dapat kita lihat kesalahan yang diperoleh yaitu kesalahan pada pencatatan nominal. Nah, dari kesalahan tersebut dapat kita tulis ayat jurnal yang salah yaitu kas pada piutang usaha sebesar 950 pound sterling yang seharusnya ayat jurnal benarnya yaitu kas pada piutang usaha 590 pound sterling. Jadi, kita buat ayat jurnal koreksinya piutang usaha pada kas 360 pound sterling. 360 ini diperoleh dari selisih antara 950 dengan 590 sterling. Kesalahan yang kedua yaitu pembayaran sebesar 75 pound sterling untuk beban iklan telah dijurnal dengan mendebit biaya lain-lain sebesar 75 pound sterling dan mengkredit kas sebesar 75 pound sterling. Di sini dapat kita lihat kesalahan yang diperoleh yaitu kesalahan pada nama akun. Dari kesalahan tersebut dapat kita tulis ayat jurnal yang salah yaitu beban lain-lain pada kas sebesar 75 pound sterling. Seharusnya ayat jurnal yang benar yaitu beban iklan pada kas sebesar 75 pound sterling. Maka dari itu harus dibuat jurnal koreksi dengan menghilangkan akun beban lain-lain dan akun beban iklan. Jadi, jurnal koreksinya beban iklan pada beban lain-lain sebesar 75 pound sterling. Kesalahan ketiga yakni pada pembayaran gaji.
Pembayaran gaji yang pertama untuk bulan ini sebesar 1.850 pound sterling, termasuk berasal dari utang gaji pada 31 Maret sebesar 700 pound sterling. Pembayaran tersebut telah dicatat dengan mendebit utang gaji dan upah sebesar 1.850 pound sterling dengan kreditnya kas yakni sebesar 1.850 pound sterling. Diketahui tidak ada ayat jurnal balik yang dibuat pada 1 April. Dari kesalahan tersebut dapat diketahui bahwa kesalahannya terdapat pada pencatatan akun, di mana beban gaji pada bulan ini belum tercatat. Maka dapat kita tulis ayat jurnal yang salah, yakni utang gaji dan upah didebit sebesar 1.850, kemudian kas dikredit sebesar 1.850. Padahal, ayat jurnal yang benar dapat kita tulis yakni beban gaji dan upah didebit sebesar 1.150 pound sterling dan juga utang gaji dan upah didebit juga sebesar 700 pound sterling. Kemudian kreditnya yaitu kas sebesar 1.850 pound sterling. Nah, dari ayat jurnal tersebut dapat kita buat ayat jurnal koreksi yang benar, yakni beban gaji dan upah sebesar 1.150 pound sterling, kemudian dikredit sebesar 1.150. Kesalahan yang terakhir yaitu pembelian sebuah mesin pencetak secara kredit seharga 310 pound sterling dicatat di debit peralatan sebesar 125 pound sterling dan kredit kas sebesar 125 pound sterling. Di sini dapat kita lihat kesalahan yang diperoleh yaitu kesalahan pada pencatatan nominal dan nama akun. Dari kesalahan tersebut dapat kita tulis ayat jurnal yang salah yaitu peralatan pada kas sebesar 125 pound sterling. Seharusnya, jurnal yang benar yaitu peralatan pada utang usaha sebesar 310 pound sterling. Maka dari itu harus dibuat jurnal koreksi dengan menambah akun peralatan sebesar 185 pound sterling dan menambah kas sebesar 125 pound sterling dan menambah utang usaha sebesar 310 pound sterling. Jadi, ayat jurnal koreksinya peralatan sebesar 185 pound sterling, kas sebesar 125 pound sterling pada utang usaha sebesar 310 pound sterling. Langkah yang selanjutnya yaitu memindahkan jurnal koreksi ke dalam buku besar. Namun, langkah ini hanya bersifat opsional. Posting ke dalam buku besar dilakukan untuk mempermudah dalam mencatat neraca saldo yang benar. Langkah-langkah dalam menulis buku besar yaitu dengan menuliskan saldo awal yang diperoleh dari neraca saldo pada tanggal 30 April 2014, lalu memposting buku besar. Caranya dengan masing-masing akun yang telah dicatat pada neraca saldo itu dipisah. Seperti yang sudah dibahas pada soal ini, yang pertama ada akun kas, lalu ada akun piutang usaha, lalu ada akun perlengkapan, dan dilanjutkan lagi dengan akun-akun yang lainnya. Jadi kita mencatat hanya pada bagian per akun tersebut. Lalu pada slide ini ada akun peralatan, seperti itu cara memposting buku besarnya, lalu ada akun akumulasi penyusutan peralatan, dan juga ada akun utang usaha. Lalu pada slide ini, yang diposting ke dalam buku besar itu ada akun utang usaha dan gaji, akun pendapatan jasa diterima di muka, dan juga akun modal saham-saham biasa. Lalu dilanjutkan dengan akun saldo laba, akun pendapatan jasa, juga akun beban gaji dan upah. Ini adalah slide terakhir untuk pemostingan buku besar. Ada akun beban iklan, akun beban lain-lain, dan juga ada akun beban penyusutan. Jadi kita hanya memindahkan angka yang telah dicatat dengan mengelompokkan per akun masing-masing pada soal neraca saldo tanggal 30 April 2014 halaman 222 S4 6. Lalu setelah memindahkan jurnal koreksi ke dalam buku besar, langkah selanjutnya yaitu sesuai dengan instruksi menyusun neraca saldo yang benar.
Berikut adalah invokabel neraca saldo pada tanggal 30 April 2014 dengan nama akun yaitu kas yang berada di debit sebesar 3.865 pound sterling, piutang usaha di debit sebesar 3.560 pound sterling, perlengkapan yang berada di debit sebesar 800 pound sterling, peralatan di debit sebesar 10.785 pound sterling, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1.250 pound sterling, utang usaha di kredit sebesar 2.410 pound sterling, utang upah dan gaji di kredit sebesar 1.850 pound sterling, pendapatan jasa diterima di muka di kredit sebesar 890 pound sterling, modal saham-saham biasa di kredit sebesar 10.000 pound sterling, saldo laba di kredit sebesar 2.880 pound sterling, pendapatan jasa di kredit sebesar 5.450 pound sterling, beban gaji dan upah di debit sebesar 4.450 pound sterling, beban iklan di debit sebesar 555 pound sterling, beban lain-lain di debit sebesar 215 pound sterling, beban penyusutan di debit sebesar 500 pound sterling. Jadi total di debit yaitu sebesar 24.730 pound sterling dan juga di kredit sebesar 24.730 pound sterling. Yang menandakan bahwa neraca saldo invokabel ini sudah balance. Sekian pembahasan dari kelompok 3 mengenai soal S462 halaman 222 buku Kieso. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.